Anda sempat mendengarkan tadi apa yang menjadi suara dari akar rumput PDI Perjuangan. Apa yang disuarakan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, bahwa ada rencana untuk bisa menduetkan Rano Karno sebagai pendamping dari Anies Baswedan untuk bisa maju di Pilgub Jakarta. Tapi tentunya PDI Perjuangan tidak bisa mengusung calon ini sendirian. Dibutuhkan partai-partai lain untuk diajak berkoalisi. Tapi pada kenyataannya kita lihat Nasdem ini sudah mengatakan bahwa dia bersama dengan Kim Plus dalam Pilgub Jakarta ini. Demikian pula PKS di mana salah satu kadernya juga rencananya besok akan diumumkan sebagai pendamping dari Ridwan Kamil. Hanya tersisa PKB memang. Tapi ternyata pada hari ini belum lama PKB mengumumkan bahwa juga sejalan satu jalur dengan Kim, Koalisi Indonesia Maju, sehingga kemudian menjadi Kim Plus untuk bisa mengusung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Akankah kemudian upaya ataupun juga niat suara dari akar rumput PDI Perjuangan ini bisa terwujud? Untuk itu kita akan bahas bersama para narasumber. Sudah hadir di samping saya Mas Adi Praitno selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri. Baik, dan juga akan menyuarakan sebenarnya bagaimana pandangan dari PDI Perjuangan melihat peta politik saat ini menjelang tentunya pendaftaran yang juga sudah di ujung tanggal 27 Agustus mendatang. Ada Bang Ciko Hakim selaku juru bicara dari PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ciko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Ya. Malam Mas Adi. Kita masih menantikan juru bicara dari pihak Anies Baswedan akan datang bergabung bersama kami di sini. Kemudian juga nanti akan bergabung juga Pak Saiful Huda dari PKB. Kami akan menunggu kehadirannya juga untuk bisa bergabung secara virtual. Tapi ke Mas Adi dulu deh sebelum kita nanti tanya Bang Ciko. Mas Adi kaget nggak ketika beberapa waktu yang lalu ini, belum lama, ini PKB kemudian mengumumkan apa yang menjadi pilihannya. Bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju dan kita tahu siapa yang diusung di Pilkada Jakarta. Saya termasuk yang tidak kaget karena bocoran bahwa PKB dan Nasdem akan bergabung dengan koalisi Kim Plus ini kan sebenarnya sudah bocor beberapa waktu yang lalu. Betul. Tinggal seremonial, testimonial, dan secara resmi kapan mereka mengumumkan bergabung dengan Kim, mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Jakarta ya. Jadi kalau per hari ini kita mendengarkan bahwa PKB bersama dengan Ridwan Kamil, saya kira nggak ada yang spesial. Baik. Justru yang spesial itu kalau tiba-tiba PKB nggak jadi. Ya, itu tapi kemarin bagus. sebenarnya ada perbedaan suara antara DPW dengan DPP begitu kan. DPW-nya ingin mendukung Anies Baswedan tapi tidak dengan DPP-nya. Nah itu yang kemarin masih kemudian bagaimana titik tengahnya, titik temunya? Saya membaca justru itu sebagai upaya dari PKB untuk mengedit dukungan politiknya ke Anies sejak awal. Oke. Dulu kan PKB Jakarta mengatakan mendukung Anies dalam Pilkada Jakarta. Tapi seiring dengan dinamika politik yang berkembang, misalnya PKB tidak happy dengan proposal politik yang diusung oleh PKS, yaitu tentang Anies dan Sohibul Iman, PKB membuat begitu banyak argumen dan sudah mulai kelihatan tidak akan mengusung Anies. Setelah itu muncul soal bagaimana partai-partai non-Kim ini akan diajak koalisi. PKB salah satu yang disebut. Ini yang kemudian secara perlahan PKB tidak pernah menjadikan Anies sebagai variabel yang menurut mereka menjadi hal yang ditargetkan untuk maju dalam pilkada. Oleh karena itu per hari ini ketika PKB mengatakan menjadi bagian dari Kim, saya kira nggak ada kejutan apapun, tidak ada elemen of surprise. Justru yang menjadi surprise itu kalau PKB nggak jadi bergabung dengan Ridwan Kamil, nggak jadi bergabung dengan Kim. Itu baru luar biasa, itu mukjizat lah kira-kira. Baik. Kalau saya tinggal menunggu waktu, PKS mungkin besok atau lusa akan segera mengumumkan bergabung dengan Ridwan Kamil. Jadi bocoran ini sudah lama sebenarnya Putri dan tidak perlu lagi ditutup-tutupi. Itu artinya apa? Hampir bisa dipastikan pencalonan Anies di Jakarta atau pencalonan Rano Karno di Jakarta ini akan wassalam. Karena nggak cukup kursi untuk syarat administratif sebagai kontestan di Jakarta. Baik, Bang Ciko gimana Bang Ciko? Wassalam Bang Ciko, karena PDIP ditinggal oleh partai-partai lainnya sehingga tidak ada satupun partai tersisa untuk bisa diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan. Bang Ciko. Yang pertama kami masih menganggap ini belum definitif secara 100%. Karena memang belum dideklarasikan secara resmi oleh partai-partai tersebut yang mengklaim berada di satu kubu ya. Baik itu Koalisi Indonesia Maju secara keseluruhan dan juga
plusnya tadi yang disebutkan PKS, Nasdem maupun PKB. Tapi kan sejak awal kami sudah hampir bisa memprediksi hal ini akan terjadi. Kita juga sama dengan Mas Adi Praitno, pencermatan-pencermatan apa yang kami cermati sejak awal gonjang-ganjing pencalonan di Pilkada DKI Jakarta khususnya. Dan itu juga yang membuat PDI Perjuangan tidak terburu-buru. Jadi memang banyak komplain, banyak semacam suara-suara sumbang yang mengatakan kok PDI Perjuangan lama sekali di Jakarta untuk menentukan sikap. Gitu. Nah, terbukti kami lama juga, kami juga tidak mau sembrono. Jika kami sibuk sudah menyatakan dukungan, lalu ternyata tidak cukup misalnya. Nah, dan juga ini kan bagi kami ya, setiap partai kan punya karakternya masing-masing sebagai partai pelopor, partai yang sudah cukup dewasa dan bisa dibilang salah satu yang tertua yang beroperasi di negeri ini. Tentu kami punya pengalaman terkait banyak hal yang tidak dipunyai atau tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Dan kami juga tidak mau terburu-buru untuk mengambil keputusan di mana kami tahu ada risiko-risiko yang akan dan bisa terjadi. Nah, ini salah satunya. Tapi kembali lagi, ini kalau dalam politik semua itu it's not over till it's over. Jadi belum berakhir selama belum berakhir gitu. Karena kita tahu pendaftaran calon masih dimulai nanti di akhir bulan ini. Dan sering sekali terjadi bahwa ada partai-partai politik yang tadinya berada di satu kubu, kemudian pindah dukungannya atau yang lain-lain. Bagi kami ini hal biasa, hal yang sudah kami duga juga. Tapi kembali lagi, kami tetap ingin berpikir optimis. Optimis bukan hanya untuk partai kami PDI Perjuangan, tapi juga untuk masyarakat Jakarta dan arus bawah. Saya ingin mengkoreksi apa yang disampaikan Putri tadi, bahwa yang disampaikan Sekjen seakan-akan itu adalah suara arus bawah dari PDI Perjuangan. Bukan, maksudnya Pak Sekjen tadi menyampaikan ini adalah suara arus bawah masyarakat, termasuk para pendukung Pak Anies, yang kemungkinan besar pileg kemarin tidak mendukung PDI Perjuangan. Jadi beberapa waktu lalu dan juga beberapa kali ada kunjungan-kunjungan ke DPP oleh arus bawah, akar rumput masyarakat yang memang kita yakini bukan pemilih tradisional PDI Perjuangan, tapi meminta untuk PDI Perjuangan mendukung Pak Anies dan Bang Rano Karno. Kami juga tetap mencermati itu dan kita lihat nanti bagaimana hasilnya, apakah besok menjadi ada deklarasi yang katanya tanggal 19 Agustus dan disitulah mungkin kita akan lihat langkah-langkah berikutnya. Baik, it ain't over till it's over. Kalau saya bisa mengutip apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ciko dan juga Lenny Kravitz sepertinya. Nah, apa memangnya? Memang ada optimisme seperti apa yang diusung oleh PDIP? Apakah memang masih ada kemungkinan partai, Mas Adi, yang mungkin masih tadi kalau katanya Bang Ciko belum sampai di jalan terakhirnya, ada rontok-rontokan membelot dan berbelok dan sebagainya. Apakah ada kemungkinan partai-partai yang saat ini merapat di KIM kemudian putar haluan begitu? Ya, saya kira memang Bang Ciko layak untuk optimis ya. Pasti narasi yang dibangun adalah pasti ada cahaya di ujung terowongan. Karena secara definitif bisa mengunci apakah partai itu serius mendukung Ridwan Kamil atau tidak adalah tanggal 27, 28, dan 29 Agustus. Sepanjang itu juga, maka tentu ada harapan dari PDIP, partai-partai yang sudah menyatakan dukungan, KIM Plus nih, termasuk Nasdem dan PKB dan mungkin juga PKS, secara perlahan mungkin satu partai itu bergabung dengan PDIP akan mengusung Anies dengan Rano Karno. Kan itu harapan, ada hope yang kemudian bisa dijelaskan. Tapi kan hal-hal yang semacam ini perlu diuji. Karena kalau kita membaca kecenderungan politik secara umum, partai-partai non-KIM di luar PDIP ini kan sangat kelihatan sekali bahwa gestur tubuh mereka itu seakan-akan sudah pasrah dan akan memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta. Bayangkan Nasdem adalah partai politik yang juga sangat identik dengan Anies Baswedan. Bahkan Surya Paloh juga memberikan kesan bahwa ini adalah pilihan politik yang tidak mudah ketika tidak harus mengusung Anies Baswedan. PKS coba bayangkan, yang saya kira dari dulu memang mengidentifikasi dirinya dengan Anies Baswedan, pada akhirnya juga mengedit dukungannya kepada Anies. Ini dua partai yang saya kira memang sejak awal selalu dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan. Apalagi PKB yang selama ini memang tidak terlampau dekat dengan Anies Baswedan. Perjumpaannya dalam Pilpres karena ada titik temu, ingin maju Pilpres bersama. Tapi di luar itu saya kira memang tak ada faedah politik apapun bagi PKB untuk terus bersama dengan Anies Baswedan. Hal-hal yang semacam ini sepertinya saya termasuk yang
cukup yakin bahwa PKB, PKS, dan Nasdem sepertinya agak sulit ya untuk hengkang dari koalisi Kim. Karena pada saat yang bersamaan, mereka ini kan menawarkan angin surga, koalisi 5 tahun di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya membaca, kenapa PKB, kenapa Nasdem dan PKS tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Ini adalah uji loyalitas kepada partai non-Kim ini serius tidak bergabung dengan Kim. Kalau mau bergabung dengan Kim tentu jangan mengusung orang yang selama ini antitesa, berhadapan-hadapan dan potensial mengalahkan jagoan dari Kim. Oleh karena itu, kalau misalnya PKS nggak jadi mendukung Ridwan Kamil, pasti ini serius gitu, tidak akan bisa menjadi bagian dari Kim. PKB misalnya, terus misalnya memberikan dukungan politiknya ke Anies, pasti PKB akan di blacklist, nggak bisa masuk ke Kim. Nasdem pun juga begitu. Oleh karena itu, ini tentu pilihan yang sangat sulit. Satu sisi, Anies ini kan berkawan baik juga dengan PKB, PKS, dan Nasdem. Tapi pada saat yang bersamaan, 3 partai ini realistis. Ketika ada tawaran-tawaran surga yang jauh lebih menggiurkan, datang kepada mereka dan menjamin kelanjutan politik mereka di masa yang akan datang. Putri, setelah bulan November, pilkada serentak dilaksanakan, 5 tahun ke depan, ini nggak ada pergelaran politik apapun. Jadi politik itu kemudian akan dipastikan bagaimana komposisi dan kinerja kabinet akan kita lihat nanti secara bersama. Partai-partai yang nggak masuk dalam kabinet tentu dalam hal ini tidak mau kehilangan momentum. Karenanya ketika ada tawaran bergabung dengan Kim, mereka menganggap ini sebagai sebuah sesuatu yang serius untuk mereka lakukan. Oleh karena itu, sekalipun ada harapan dari Bang Ciko, belum ada 100%, rasa-rasanya mukjizat dari 3 partai yang sudah ke sana itu sulit ya untuk didatangkan. Karena godaan surga ini belum ada godaan-godaan yang jauh lebih menggiurkan usung Anies dan bergabung dengan tawaran kawan-kawan PDIP. Saya kira di situ saya lihatnya. Baik, Bang Ciko optimistis boleh, tapi kayaknya harus realistis juga Bang Ciko. Kalau Bang Ciko katakan tadi kan belum definitif, belum deklarasi, tapi dari apa yang sudah disampaikan oleh ada yang ketum partainya, ada yang para petinggi partainya, baik itu PKB, Nasdem, kemudian juga PKS, sepertinya semua condong akan bergerak searah menuju Kim Plus. Lalu bagaimana PDIP? Nanti ya Bang Ciko, silakan diberikan jawaban, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.